Ya, gini, saya dan kita saya rasa selalu menikmati kalau Pak Rocky Gerung berbicara. Harus saya akui tidak cukup banyak orang di Republik ini yang bisa menemukan dan selalu menemukan diction yang bisa merangsang kita untuk berada pada segala macam situasi. Bisa ketawa, tapi tiba-tiba bisa marah gitu loh. Itu kelebihan Rocky. Tetapi Pak Rocky, lagi-lagi ya terpaksa kita harus kembali pada forum setahun yang lalu. Lagi-lagi menurut saya Anda tidak bisa bermain-main pada bagian ini. Saya tidak akan mau terlalu banyak berbicara tentang pemahaman Anda yang sorry, saya tidak akan menggunakan kata dungu seperti kebiasaan Anda. Saya ingin menggunakan lagi-lagi betapa kacaunya pemahaman Anda tentang yang namanya infrastruktur, tentang jalan tol tadi. Kalau Anda jalan-jalan ke Korea, itu tidak ada kecamatan lagi yang tidak terakses oleh jalan tol. Karena itu berhubungan dengan kemakmuran. Tapi sudahlah, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi saya berbicara tentang fiction. Saya tentu saja harus tersinggung, tapi tidak secara berlebihan untuk melaporkan kepada Anda ketika Anda mencoba mengutak-atik tentang keyakinan saya, agama Islam. Ketika Anda menyebutkan bahwa kitab suci itu Islam, saya tidak tahu seberapa banyak pemahaman Anda tentang agama saya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu seperti yang saya ungkapkan setahun yang lalu, saya meyakini agamaku. Perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Dengar dulu lah. Yang menggunakan borak itu saya yakini apa adanya. Kenapa Anda mengutak-atik soal agama saya? Saya tersinggung. Dan makanya saya katakan, ini kelebihannya Pak Rocky adalah dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Dia cuma ingin meyakini apa yang dia ungkapkan sendiri gitu loh. Nah untuk itu kemudian menurut saya seperti ini, silahkanlah Anda cerdas dengan cara Anda sendiri, tapi tolong jangan masuk pada wilayah-wilayah yang tidak Anda pahami, agama saya Islam. Makasih. Ya tapi dia tidak sebut agama Islam. Tentu saja iya, dia tidak menyebutkan karena dia tahu akan terjebak apabila dia masukkan ke situ. Dia cukup cerdas untuk itu Pak Karni. Tetapi kemudian saya katakan adalah, Anda mau mencoba berlindung di balik, di mana sebenarnya Anda sudah kelihatan. Rocky Gerung, Anda mencoba mencerdaskan diri di balik sesuatu yang Anda tahu Anda sudah terjebak di situ. Saya ingin mengatakan begini, silakan saja Anda mau mengatakan apapun tentang agama Anda. Dan saya hormati itu. Tapi ketika Anda menyebutkan bahwa keyakinan saya Islam sebagai sesuatu yang fiksi, mohon maaf. Saya tidak bisa menerima itu, Pak Fadlison. Saya tidak berbicara dengan Anda. Sebentar. Saya berbicara tentang Saya hadir ketika itu. Apa yang Anda dengar? Saya kira waktu kita itu berbicara tentang apa waktu itu Pak Prabowo berbicara yang mengutip dari Ghost Fleet, ya. Tidak ada saudara Rocky Gerung menyebut agama. Saya sebagai orang Islam tidak merasa tersinggung sama sekali karena tidak berbicara tentang itu. Saya kira ini satu konsep yang mungkin tidak dipahami. Pak Fadlison, Anda tidak ada di sana dulu. Saya itu, ada. Anda tidak ada di situ dulu. Saya ada dong. Ada ya? Ada dong. Tapi Anda tidak berbicara tentang itu gitu loh. Saya ada di situ. Ya. Anda tidak sama sekali pada saat itu. Karena menurut saya tidak ada masalah. Anda tidak berpendapat dengan itu. Ya, karena saya melihat tidak ada masalah. Tunggu dulu. Saya tersinggung Islam saya. Tunggu dulu. Kita udah dengar. Anda tersinggung. Gini. Kita dengar lagi dia. Sedikit aja, sedikit. Jadi gini, bangsa Republik Indonesia ini pun dibangun dari sebuah imajinasi. Ya, kalau kata Ben Anderson itu imagine communities, nasionalisme. Yang namanya Tan Malaka sudah bicara Narde Republik tahun 1925. Ya, Bung Hatta sudah bicara Indonesia Merdeka 1925. Semua itu kan fiksi awalnya. Yang kemudian itu menjadi sebuah realitas karena satu yang terimajinasi. Jadi ini soal pemahaman konsep yang mungkin tidak dipahami oleh kawan-kawan ini. Oke. Pak Fadlison, Pak Fadlison, kalau Anda berbicara tentang politik, saya bisa paham kalau Anda ahli soal itu. Tapi jangan pula ikut-ikutan seakan-akan Anda ahli tentang agama gitu. Oke. Anda. Kok soal agama? Oke. Ini soal cara berpikir. Tunggu dulu. Bang Rocky. Apa kabar? Udah apa Anda mau ngomong? Oke, saya langsung to the point aja Bang. Saya tersinggung. Pertama, setahu saya agama Anda Kristen. Dan Republik ini didirikan oleh founding fathers kita. Dari semua agama. Baik itu pejuang, pahlawan nasional, semuanya. Kita sepakat dasar negara kita adalah Pancasila.
kitab suci dalam bahasa Kamus Indonesia adalah mengacu kepada Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan seterusnya. Itu bukan saya yang bicara. Kedua, abang menyamakan imajinasi. Imajinasi itu juga khayalan. Abang bilang mengaktifkan imajinasi. Sama. Saya sebentar, Kenapa? Bisa saya bicara? Enggak. Saya bisa bicara. Satu detik. Kenapa pakai kata juga? Enggak, saya mau persoalan. Conjunction Anda tadi. Sebentar, juga. saya selesaikan dulu. Bisa saya selesaikan dulu? Itu bermasalah loh. Mohon izin. Abang bisa mendengarkan saya? Enggak, saya nggak bisa dengar. Karena saya dungu, Bang. Karena saya dungu. Sebentar, Bang. Bisa dengarkan saya, Bang? Oke. Tapi abang menyamakan level kitab suci dengan imajinasi paralel dengan fiksi. Fiksi itu udah jelas novel, rekaan. Jika saya mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Saya bisa bilang hari ini, Bang Arni, jika saya mengaktifkan sejarah, apakah kitab suci saya juga fiksi? Tuhan saya bukan fiksi. Kita punya beragama. Oke, Anda udah sampaikan. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana. Apa? Apakah Anda percaya Pancasila sila pertama? Oke. Tolong dijawab, Ya, jangan saya pakai filsafat. Sederhana. Oke, Ya. saya To akan the point. jawab. Ya, Saya udah, jawab. Anda diam. Saya akan jawab dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagus. Pertanyaan, merdeka. pertanyaan tentang Pancasila. Pada hari ulang tahun Pancasila 2018, Yang saya tanyakan apakah abang Ya, itu saya ada- beragama Anda percaya dengar Tuhan dong. atau tidak? Aduh. Ini giliran dia, Anda diam dong. Oke. Noroki dong party. karena itu 2018 tahun yang lalu, ulang tahun Pancasila, diluncurkanlah sebuah majalah ilmiah, judulnya Prisma, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya menulis di situ filosofi Pancasila dengan argumen yang sangat kuat. Saya tanya sebelumnya. Sebelum Anda melaporkan saya, Anda baca nggak majalah Prisma itu? Baca. Saya baca Alkitab saya, Bang. Kitab Ini suci soal itu, Pancasila. kitab suci itu sekali lagi. You tanya Pancasila. Adalah Alkitab, Al-Quran, Taurat dan seterusnya. Kan Anda tanya Udah, soal tinggal Pancasila. tanya. Gini, Anda ya. percaya Tuhan atau tidak? Ada percaya sila pertama Pancasila? Udah, Ternyata udah. simpel. Saya Kita jawab lihat, nanti. pemirsa. Saya jawab.